Shalom jemaat-jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita dan melindungi kita. Kasih-Nya selalu menyertai kita. Mari bersama pada pagi hari ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji dan menyembah nama-Nya yang kudus. Haleluya, amin. Kepadamu Tuhan, sungguh Engkau ajaib. Kami tidak akan pernah goyah. Engkau mengurapi dan memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan Engkau juga memberkati seluruh umat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan mereka Bapa. Dan hari ini Tuhan, biarlah sukacita daripada Tuhan memberkati
memberkati kami semua. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kita boleh melakukan ibadah kita di minggu terakhir di bulan Juni tahun 2020 ini. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah ini dengan baik dan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, bahkan seluruh anggota keluarga kita untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk kita dapat mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita mengawalinya dengan tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini Tuhan, di mana kami masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, sehingga kami memperoleh berkat-berkat jasmani, berkat rohani. Dan setiap harinya kami melihat tangan Tuhan yang hebat menuntun hidup kami. Sampai dengan pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada, itu semua karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa menyerahkan rangkaian ibadah ini dalam tangan kasih Tuhan. Bila Tuhan turun tangan untuk mengurapinya, baik umat Tuhan yang di rumah, anak-anak Tuhan yang mengikuti siaran ini, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan mengurapi hamba-Mu secara khusus. Terima kasih Tuhan, ibadah ini hamba serahkan dari pertama pertengahan sampai selesai. Nama Tuhan senantiasa diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja untuk melihat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22, yang akan kita simak dan kita ikuti dengan baik, sehingga kebenaran firman Tuhan senantiasa tersimpan di dalam hati kita dan kita dituntun oleh kebenaran itu sendiri. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Mari perhatikan Alkitabnya. Saya bacakan dari ayat yang ke-16, judulnya adalah Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bagian yang terakhir, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, mari perhatikan baik-baik. Yang pertama kita melihat ini adalah sebuah pertanyaan dari seorang anak muda yang kaya tentang bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Nah ayat yang ke-16 berkata kepada kita, dia berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini terbatas adanya. Hidup kita sekarang ini terbatas. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Dan sampai umur berapa kita ada di tengah dunia, setelah itu kita akan meninggalkan dunia ini. Nah tentunya kehidupan
yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang sementara, tetapi masih akan ada kehidupan yang lain, yaitu dikatakan kehidupan yang kekal. Nah, kehidupan yang kekal tentunya kehidupan di mana ketika kita menaruh iman kita, percaya kepada Yesus, lalu janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, dikatakan bahwa orang-orang itu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, oleh sebab itu seorang muda yang kaya ini bertanya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar tentang komitmen. Nah, komitmen ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Paling tidak ada 3 hal dari jawaban Yesus kepada orang muda yang kaya tentang komitmen ini. Nah, komitmen adalah, kita tahu ada sebuah janji kita atau hal dasar yang harus kita miliki atau seseorang miliki saat dia ingin menjalani atau menjalankan sebuah hubungan. Baik itu yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama atau keluarga kita, atau hubungan ketika orang menjalin sebuah pacaran dengan pasangannya. Nah, komitmen ini sangat perlu sekali. Sebab tanpa komitmen kita tidak bisa melihat sebuah tujuan yang kita capai. Nah, komitmen juga berbicara dalam kehidupan kita adalah sebuah sikap yang menunjukkan keterikatan hati dan pikiran pribadi kita terhadap sesuatu yang akan kita capai atau kita buat. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini Yesus berbicara kepada seorang muda yang kaya itu dari pertanyaannya, lalu Yesus menjawab dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 bagian yang terakhir dikatakan demikian, tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yang pertama, Yesus berkata kepada orang yang kaya, komitmen terhadap perintah Allah dalam hidupnya. Ada banyak perintah Tuhan dalam hidup kita. Lalu apa yang dikatakan oleh seorang muda ketika Yesus berkata, turutilah perintah Allah? Ayat yang ke-19 berkata kepada kita, ayat yang ke-18 maksud saya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ayat yang ke-20 berkata, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, ketika Yesus berbicara tentang komitmen terhadap perintah Allah, seorang muda yang kaya itu berkata bahwa semuanya telah dia turuti. Apakah dalam kehidupan kita juga kita mau belajar untuk menuruti perintah Tuhan? Ada banyak perintah Tuhan dalam hidup kita. Mungkin yang kita hadapi sehari-hari adalah bagaimana perintah Tuhan untuk kita belajar taat kepada perintahnya. Bagaimana untuk kita belajar setia di dalam kita mengiringi Tuhan. Bagaimana kesetiaan kita di saat kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan dalam hidup ini. Apakah kita masih tetap berpegang kepada komitmen kita untuk melakukan perintah Tuhan? Bagaimana untuk kita bisa mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, komitmen kita untuk mempertahankan bagaimana supaya kita ini lebih lagi untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan dalam hidup kita. Mari anak-anak Tuhan, kita mau belajar komitmen kita terhadap perintah Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita melihat tadi jawaban daripada orang yang kaya tadi dalam ayat yang ke-20, di mana dia berkata, oh kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya,
jikalau engkau hendak sempurna. Kalau yang pertama tadi Yesus berkata kepada orang muda yang kaya itu, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah. Komitmen yang kedua dalam ayat yang ke-21 ini, Yesus berkata kepada orang muda yang kaya itu, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yang kedua adalah Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana komitmen kita terhadap sesama. Tuhan berkata kepada orang muda yang kaya, pergi dan juallah hartamu dan bagikan kepada orang-orang yang kekurangan, orang-orang miskin. Tuhan juga ingin melihat bagaimana komitmen dia ketika Tuhan memberkati hidupnya. Sama halnya dengan kita. Ketika kita berdoa, hidup kita susah, lalu Tuhan memberkati kita, lalu kita menjadi orang yang sukses. Bagaimana komitmen kita? Apakah kekayaan? Apakah materi yang kita punya ketika kita belum punya apa-apa? Kita sungguh-sungguh berdoa, kita menangis di hadapan Tuhan, minta supaya Tuhan memberkati kita. Lalu Tuhan memberkati kita. Lalu bagaimana kita mempergunakan kekayaan, menggunakan materi yang telah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita masih punya komitmen untuk melihat orang-orang di sekitar kita? Untuk kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, untuk kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkannya, untuk kita bisa memperhatikan bagaimana saudara-saudara kita yang menghadapi kekurangan dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, kita bukan hanya kaya harta, tetapi Tuhan mau bagaimana supaya kita kaya hati di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Namun apa yang terjadi kepada orang muda yang kaya ini, ketika Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat yang ke-22, perhatikan baik-baik. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus ingin melihat apa komitmennya. Apakah dia betul melakukan perintah Tuhan? Apakah dia benar-benar melakukan komitmennya terhadap sesama manusia? Apakah dalam hatinya lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan? Alkitab berkata ketika Yesus katakan, pergi dan juallah hartamu dan berikan kepada orang-orang miskin. Lalu orang muda yang kaya itu pergi dengan sedihnya. Bapak Ibu, terkadang Tuhan ingin menguji hati kita. Ketika kita melihat 10 tahun, 20 tahun yang lalu, ketika kita belum punya apa-apa. Tapi hari ini, Bapak Ibu, Saudara, melihat hidupmu. Kalau engkau punya apa-apa di hadapan Tuhan, saya mau katakan, itu semua kena berkat Tuhan. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan dengan apa yang kau miliki. Dan engkau tetap setia kepada komitmenmu kepada Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan dalam hidupmu. Ada banyak hal yang ingin Tuhan kita lakukan di saat kita mengikuti Tuhan. Lalu bagian yang terakhir dikatakan, ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya, juallah hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Datanglah kemari, ikutlah aku. Yang ketiga adalah komitmen kita untuk datang kepada Tuhan. Yang pertama, komitmen untuk kita melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, komitmen kita untuk melakukan terhadap sesama kita. Terhadap bagaimana kita melihat janji Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Demikian juga yang ketiga Tuhan katakan, komitmen kita untuk mengikuti Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada kita di dalam Roma pasal yang perhatikan baik-baik, Roma pasal yang ke-8, saya akan bacakan buat kita. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-33 berkata demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau perang, dan banyak lagi hal yang lain. Saya mau katakan hari ini, sekalipun iman kita sedang diuji, kita sedang menghadapi virus corona, pandemi COVID-19 ini yang berkepanjangan di atas muka bumi ini. Orang-orang menghadapi tekanan dalam hidup. Anak-anak Tuhan diuji kesetiaan, diuji komitmennya di dalam mengiringi Tuhan. Kita nggak bisa datang ke gereja, kita hanya bisa melakukan ibadah di rumah. Kita mengikuti ibadah cara live streaming online. Tapi saya mau katakan, tetap menjaga komitmenmu untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi terhadap dunia ini, saya mau katakan, tidak akan memisahkan Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan adalah pembela kita. Yesus Kristus yang telah datang, mati, dan naik ke surga, Dia akan menjadi pembela bagi kita. Dia yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Hari demi hari kita akan berjalan bersama dengan Dia. Dan saya percaya orang-orang pilihannya, Tuhan akan selalu menopang. Dan Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biar kami juga belajar untuk terus memperkuat komitmen kami sekalipun ada tantangan. Agar kami belajar komitmen melakukan perintah Tuhan dalam hidup ini. Komitmen terhadap sesama kami, terhadap umat Tuhan. Komitmen kami terhadap mengiringi Engkau. Sekalipun kami dihadang oleh bahaya dan begitu banyak tantangan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus sebagai pembela bagi umatnya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Engkau materaikan dalam setiap pribadi kami firman-Mu yang hidup ini. Sehingga memberkati kami semua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam, salam sehati. Amin.